A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayyahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama, untuk saling membuka pikiran, membuka hati dalam forum kita di Hafara ini gitu, mau ngomong dialog positif lagi. Ya oke. Dan siang hari ini kita seperti biasa saya bicara bukan mau mengajari, bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, tetapi jadikanlah ini sebagai informasi tambahan gitu. Karena kita semua adalah teman seperjalanan gitu ya, teman seperjalanan yang terus-menerus untuk saling mengingatkan arah gitu anyway, yang supaya arahnya selalu ihdinas siratal mustaqim gitu kalau dalam tradisi Islam. Dan kita bersyukur, berterima kasih bahwa kajian ini masih bisa istiqomah, dan tentu saja itu datang dari niat dan kesadaran kita untuk terus bagaimana kita belajar dan menyadari bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu gitu. Oleh karena itu udah banyak, nggak banyak deng, ada requestnya simpel gitu ya, pembahasannya tentang makna hidup gitu ya dan seterusnya. Tapi saya kasih judul hari ini lebih ke topik besarnya adalah cara merubah kehidupan lebih baik gitu ya. Jadi nanti kita akan kita akan elaborasi dalam beberapa layer tentu saja. Dan seperti biasa, Ibu dan Bapak, kita sama-sama menikmati relasinya dengan diri gitu. Apapun pembelajaran yang kita dapat hari ini, jangan cari relasi ke orang lain, nggak usah ingat orang lain, nggak usah nunjuk orang lain gitu. Karena ikro kita baca, Quran tuh didesain untuk aku, untuk kita, untuk saya. Once kita baca ayat-ayatnya, itu pasti relate diri gitu, bukan untuk menilai orang. Jadi kita tidak mempersibuk untuk keluar, tetapi kita fokus ke dalam, dan insya Allah mudah-mudahan pembelajaran ini senantiasa menjadi jembatan kita menuju kepada kesadaran. So, seperti biasa, kita hening sejenak ya, supaya kita hadir utuh di sini saat ini. Karena hening adalah gerbang menuju kepada kesadaran. Hening adalah tempat di mana kita bisa bebas gitu ya, dari apapun. Bebas dari semua masalah, bebas dari semua pikiran, bebas dari semua ketakutan, kekhawatiran. Karena hening itu gak ada batasan gitu ya. Jadi once kita masuk ke ruang hening, kita akan menjadi manusia ruang, kita akan menjadi cahaya, dan sejatinya kita akan masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam. Oke, Ibu Bapak, bismillah, kita hening sejenak, kita doakan kedua orang Ibu Bapak tentu saja. Siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, keikhlasan, ketabahan, keridhaan untuk kita semua. Dan senantiasa siang hari ini kita diberikan hikmah. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa kita sudah ada di vibes yang sama, energi yang sama, page yang sama, yang insya Allah kita sama-sama belajar di siang hari ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan apapun yang kita pelajari siang hari ini, kita mendapat esensinya untuk kebermanfaatan. Oke, jadi dapat request bahwa makna hidup, mengapa manusia diturunkan ke dunia gitu ya kira-kira.
Kalau pertanyaannya ini jawabannya sederhana, mau-maunya Tuhan aja sih sebenarnya ya. Ya dia maunya gitu ya udah gitu ya intinya. Tapi poin yang lebih harus kita pahami adalah gini, pertanyaan mengapa itu kan datang dari curious gitu ya pasti. Kenapa, kenapa, dan kenapa gitu. Dan penting banget untuk kita bertanya gitu. Karena dengan pertanyaan kita akan jadi kreatif. Ada 2 poin penting Ibu dan Bapak yang harus kita renungkan. Semakin kita banyak berpikir, semakin sedikit kita kreatif gitu. Nah nanti kita akan ngerti. Artinya kalau kita berpikir, kita hanya mengolah sesuatu yang ada gitu ya. Kalau kita berpikir, kita mengolah sesuatu yang udah kita terima gitu. Tapi beyond dari situ ada creativity. Creativity itu adalah mencari sesuatu yang dalam tanda petik belum ada gitu. Meskipun mau ada atau nggak ada, semua ini konteksnya sebenarnya adalah research. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata-kata ikro. Jadi simply, kenapa kita ada di sini? Kita disuruh ikro sih basicnya. Apa itu ikro? Itu research. Re itu adalah ulang, search itu adalah mencari. Berarti poinnya adalah mencari ulang. Berarti kan udah ada sebenarnya. Jadi poinnya adalah kita selalu mencari sesuatu yang pada dasarnya udah tersedia, udah ada, tapi mungkin ketutup gitu. Tapi mungkin ada hijab lah gitu kalau pakai bahasa tradisi di dalam konteks Quran gitu ya, terhijab gitu intinya. Nah jadi nanti kita akan mengerti bahwa life is all about finding self gitu. It's all about research. Dalam konteks kehadiran kita di sini nanti kita akan memaknai banyak hal dan saya rasa jawaban ini dalam setiap pertemuan pasti akan berubah dan berbeda gitu karena sejatinya kita dinamis, mengalir dan gak pernah sama gitu ya. Jadi apapun yang dialirkan per saat ini mudah-mudahan ini melengkapi gitu. Karena nanti kita akan masuk ke dalam kesadaran-kesadaran yang lebih dalam, kedinamisan-kedinamisan yang berubah gitu. Maka orang yang kuat itu, orang yang hebat itu bukan orang yang kuat, orang yang kaya, orang yang punya semuanya, tapi orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan gitu. Karena once kita nggak bisa beradaptasi dengan perubahan, ya itu yang disebut weak atau lemah. Kalau bahasa Quran disebut merugi gitu intinya. Nah maka bismillah kita belajar untuk mengalir gitu ya, sesuai dengan statement surga di dalam Quran gitu, seperti air yang mengalir. Jadi orang yang di surga itu adalah orang yang mampu beradaptasi dalam keadaan apapun gitu. Gitu ya, dan kita tahu bahwa surga bukan letak geografis gitu, bukan di mana, bukan koordinat mana gitu, tetapi kesadaran kita tentang memaknai hidup ini gitu intinya. Oke ya teman-teman ibu bapak, saya mau mundur dulu ke belakang, agak jauh mungkin, tetapi mudah-mudahan ini akan membawa kita berselancar, menyelam gitu ya. Yang pertama mungkin saya akan buka dulu dari surat 17 ayat 14 itu ada kalimat yang super esensial untuk memulai siang hari ini gitu. Jadi kalimatnya begini Ibu dan Bapak, 17-14 itu sangat menarik gitu. Dan ini relate dengan topik yang di request gitu ya intinya. Bismillah. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra kitabaka. Dah ternyata tugas kita itu hanya disuruh membaca kitabmu gitu. Tuh ya, jadi kalau pakai poin 1, poin 1-nya adalah read your own book gitu. Bacalah kitabmu. Kenapa? Karena cukuplah dirimu pada sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Jadi ibu bapak kalau mau menghisab, kalau mau menilai, kalau mau ngejudge, jangan keluar gitu. Karena yang hanya pantas untuk kita judge adalah dirimu gitu. Maka hari ini penting untuk menjadi the best version of us. Kita ini seperti aplikasi, kita ini seperti operating system yang setiap saat terupdate, selalu update, jadi selalu versinya tuh yang terbaru gitu kira-kira. Nah ini mulai direnungkan, apakah saya hari ini adalah versi saya yang terbaru gitu. Karena ibu bapak mohon maaf banget, banyak orang yang justru gak pernah mengupdate versi dirinya. Platformnya udah paling baru tapi versinya masih versi lama gitu. Makanya jadi nggak connect gitu ya kira-kira. Nggak mungkin kalau kita bicara gitu ya Windows terbaru itu di
jalanin di Pentium 1 tuh nggak mungkin, gitu kira-kira. Nah artinya poinnya adalah hidup tentang pertumbuhan untuk selalu mengupdate, konteksnya adalah Iqra tadi gitu. Logikanya Ibu dan Bapak, kalau Nabi Muhammad dapat ayat pertama adalah Iqra, berarti kan itu the most essential gitu ya kira-kira. Cuman kadang-kadang kalau kita bicara sekarang Iqra tuh cuman hanya baca, dibaca, nggak salah sih. Tapi kan Nabi Muhammad waktu dapat Iqra nggak dapat buku dari langit yang turun, bukan itu gitu poinnya. Dimana kalau sekarang kita hanya membaca tulisan, hanya membaca kitab buku, hanya membaca mushaf, bagus, ya. Tetapi sadarilah bahwa tubuh ini adalah kitab suci tertua yang langsung diciptakan oleh Tuhan dalam tanda petik. Dimana kita harus membaca itu gitu. Nah, bahayanya adalah semua petunjuk, semua apapun lah tentang diri kita ada di dalam diri kita, tetapi hari ini kebanyakan orang diracuni oleh penilaian-penilaian orang lain gitu. Maka saya akan menyebutkan bahwa hari ini banyak orang yang menjadi victim. Banyak orang yang menjadi korban omongan orang lain. Korban celotehan siapapun, korban penilaian dan seterusnya. Akhirnya hidupnya hanya dalam bentuk victim gitu kira-kira. Dan ketika kita tidak bisa menelaah ke dalam, kita akan lebih percaya omongan orang lain tentang diri kita daripada kita mengenal diri sendiri, gitu intinya. Gitu ya. Jadi simple, sering kita bahas Iqra, iya. Tapi sudahkah kita mengupdate versi kita terbaru per saat ini, gitu kira-kira? Sudahkah kita mulai mengenal gitu? Kalau kita bahasanya pakai man arafah nafsa faqad arafah robah adalah semakin kamu kenal dirimu, semakin kamu akan mengenal Tuhan, Robmu gitu. Dalam konteks di sini berarti poin hidup pemaknaannya adalah bagaimana kita terus-menerus untuk mengenali kitab kita masing-masing. Dan semua kitab itu unik, nggak ada yang sama gitu intinya. Gitu ya, Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan kita akan lebih banyak waktu untuk dialog dan diskusinya. Ya mudah-mudahan nggak terlalu panjang gitu ya ini alirannya. Tapi kita nikmati dan pelan-pelan kita sadari sekali lagi bukan hanya knowingnya yang penting. Tetapi mari kita mencari relasinya. Kira-kira omongan ini relasi untuk aku apa ya gitu. Kira-kira ayat ini relasi untuk diriku apa ya. Jadi kita memperbaiki relasi dengan diri gitu. Karena nggak ada yang akan menyayangi diri kita kecuali diri kita sendiri. Nggak ada aja udah. Nggak bisa orang lain menyayangi diri kita. Nggak bisa gitu. Jadi jalan utama untuk bagaimana kita bisa menikmati hidup, yang penting, yang paling utama adalah you have to love yourself. Itu yang paling penting, Bu, Pak. Gitu ya. Once kita nggak punya care sama diri, nggak punya self love, nggak punya apapun lah yang konteksnya terhadap diri, yang kadang-kadang ini lupa gitu. Saya kasih contoh dan analogi gitu ya. Orang yang memelihara kucing atau anjing itu pasti mau ngasih makanan yang terbaik untuk kucing sama anjingnya gitu. Mau mandiin ke tempat yang oke, mau kasih vaksin, mau kasih apapun deh. Tapi ini saya pernah baca satu riset gitu ya. Justru bahkan kalau sama diri sendiri itu nggak sebaik bagaimana kita ngurus kucing atau anjing kita gitu kira-kira. Dalam konteks di sini berarti self love punya peranan penting untuk bagaimana kita memaknai hidup gitu. Kita bisa melepaskan self love dengan membuat diri ini terus-menerus menyimpan kebencian sama orang lain misalnya. Terus-menerus menyimpan dendam dengan orang lain gitu misalnya. Terus ngomongnya ya memang aku susah untuk memaafkan gitu. Berarti ketika saya susah memaafkan siapapun, berarti kan saya sedang tidak mencintai diri. Begitu ya kira-kira Bu, Pak? Yang tanpa disadari setiap saat kita mengotori diri kita, mengotori diri kita, mengotori diri kita, mengotori jiwa kita, mengotori memori kita, semakin menggumpal. Dan boleh jadi itu yang membuat kita tidak naik versi gitu. Itu yang membuat kita hidupnya tuh di situ-situ aja dalam tanda petik, nggak ada pertumbuhan. Nah nanti kita udah ulang-ulang dan kita paham, itulah kenapa menua itu pasti. Tetapi self-discovery dalam konteks mendewasa, itu pilihan.
Sebesar apa effortnya mau research gitu. Sebesar apa pesan yang datang dari luar itu mau menggali sesuatu yang saya kenal terhadap diri saya, yang boleh jadi setiap orang yang datang ke kita hanya mau menguliti kulit-kulit yang belum kita bisa tembus gitu kira-kira. Karena nanti kita ngerti bahwa lapisan kulit ini dalam tanda petik ya, lapisan diri ini tebal banget gitu untuk menuju kepada si kesejatian. Dan once kita mulai menyadari bahwa setiap apa yang datang ke kita hanya untuk melepaskan satu kulit, melepaskan tirainya, melepaskan tutupan-tutupannya, setiap yang hadir hanya mau menyucikan kita untuk mengenal diri kita yang sejati gitu kira-kira. Tapi jadi salah ngerti, ketemu orang nyebelin jadi kesal. Ketemu orang yang kita gak suka jadi benci. Padahal mereka mau menguliti kita dalam tanda petik. Mau membebaskan kita dalam tanda petik. Dari apa? Dari ketertutupan kalau dalam bahasa Quran disebut kafir gitu. Ibu bapak mohon maaf ya kalau dengar kata kafir juga kita harus relasikan ke dalam diri ini sebenarnya. Bukan kemana-mana. Suka gak suka kita terkafir kok oleh pikiran kita. Suka gak suka kita terkafir kok, tercover kok, tertutup kok sama perasaan kita gitu. Jadi orang kafir yang sesungguhnya tuh gak ada di luar sebenarnya. Sejatinya kita adalah sekumpulan yang sedang tercover, yang sedang belajar membuka cover itu untuk membuka seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, mengenal kesejatian di mana proses hidup adalah proses pelepasan. Itulah yang disebut Islam. To liberate, untuk membebaskan gitu kira-kira. Maka dalam konteks inna dina indallahil Islam, itu bukan ngomongin masalah KTP di dalam agama, di dalam KTP, bukan. Bisa gak semua masalah ini membuat kita menjadi freedom gitu misalnya? Bisa gak semua kesakitan, penderitaan, hal yang kita gak suka itu menguliti kita supaya kita benar-benar tampil dalam diri sejati gitu intinya. Dan itu semua bagian dari sistem yang gak bisa terelakkan gitu. So that's why teman-teman ibu dan bapak, kita gak bisa cuti dari hidup gitu. Gak bisa sehari mau cuti, gak bisa. Dan perjalanan menuju Tuhan sesuatu perjalanan yang tidak bisa diwakilkan. Jangan pernah berpikir ada orang yang akan lebih menyayangi diri kita kecuali diri sendiri. Gak bisa. Kita gak bisa depend kepada apa-apa. Our life is our making. Gak bisa menyalahkan gara-gara dia aku jadi begini, gara-gara kamu aku jadi begini. Gak bisa, kenapa? Semua adalah pilihan. Life is all about konsekuensi gitu ya. Konteksnya kembali kepada itu gitu, itu poin pentingnya. Jelas ya ibu bapak ya, kira-kira variabel-variabel ini yang akan kita bahas siang hari ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, karena yang paling penting adalah apa relasinya pembelajaran ini untukku. Bukan untuk orang lain, bukan. Karena kalau yang kita pikirin orang lain selesai pengajian pengen nyeramahin orang aja kerjaannya gitu kira-kira. Wah si orang ini gak cocok nih sama pengajian tadi. Japri, ngomong gitu. Yang akhirnya kita sibuk memperbaiki di luar, which is yang di luar juga gak bisa kita perbaiki. Kecewa karena tidak ada perbaikan. Seberapa waktu yang kita hilang, wasting time, untuk kita fokus kepada diri gitu kira-kira. Maka nanti kita ngerti kenapa Quran ngomong kamu tuh hidup cuma sehari atau setengah hari. Kenapa? Karena jangan-jangan selama hidup ini yang fokus ke dalamnya cuma sebentar banget gitu intinya. Kita terlogin kepada sesuatu yang bukan sejati gitu. Attach kepada sesuatu yang justru menjauhkan kita dari perjalanan pulang gitu. Dan nyaman di situ itu. Sip ya teman-teman ibu bapak ya, kita mulai kontemplasikan nih gitu. Oke, kita akan masuk nih ke konteksnya di mana kita ngerti dan kita mengulang sedikit lah gitu intinya ya. Ini penting dan menarik banget ibu bapak, 1678 kita ulang. Jadi kita kembali ke starting point sedikit untuk kita bisa mengerti, menyadari, dan yang paling penting ya melakukan perbaikan gitu kan. Karena Adam dipilih jadi khalifah, karena Adam berbuat salah dan kembali. Itulah kenapa yang mulia dan sempurna gak disematkan kepada iblis atau malaikat. Enggak, karena kenapa? Malaikat itu baik terus, iblis tuh jahat terus. Udah, gak ada bolak-baliknya gitu kira-kira.
Dalam konteks di sini ketika berbicara masalah Adam, Adam melakukan kesalahan tapi dia returning. Ya, kita udah bahas Adam ulang-ulang, jadi mudah-mudahan ini akan merelatekan dari apa yang udah kita pelajari gitu. Oke, ada yang raise hand, boleh? Ibu, ada yang mau diceritain dulu atau ditanya atau gimana? Atau kepencet? Oke, nya kepencet ya. Oh, oke. Sip ya, boleh kalau ada pertanyaan atau apa lewat chat, raise hand juga oke gitu ya. Karena kita dialog aja ya, supaya kita sayanya nggak terlalu banyak satu arah gitu. Tapi sekali lagi, dialog kita ketika saya dan kita belajar sama-sama, tapi cari relate-nya ke dalam gitu ya kira-kira. Oke, kita lihat di 1678 Ibu dan Bapak. Kita akan mulai dari perspektif ini supaya kita bisa upgrading our latest update sistem lah gitu kira-kira. Ya, kita update terus gitu. Oke. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Clear ya? Kita lahir itu psychological self kita tuh belum ada. Maka lahir belum kenal aku itu siapa. Maka nangis gitu kira-kira. Maka begitu lahir, begitu ditanya kamu siapa, nggak bisa jawab. 2 tambah 2 berapa? Nggak bisa jawab. Kenapa? Karena aku belum lahir pada saat tubuh fisik lahir, gitu kira-kira. Ya, ada kelahiran tubuh fisik, ada kelahiran pikiran, ada kelahiran spiritual. 3 hal ini udah kita bahas. Jadi penting banget untuk kita selalu terlahir kembali. Terus jangan berpikir bahwa terlahir itu hanya brojolnya aja, bukan, enggak gitu poinnya. Maka selalu saya ulang-ulang, kita renungkan baik-baik bahwa 1 detik kita mati, 1 detik kita terlahir kembali. Jadi hidup ini cuman interval second. Waktu udah masa lampau, yang tadi udah mati semuanya. Dan kita terlahir kembali. Ibu bapak yang jam 13.38 sekarang bukan ibu bapak yang jam 12 siang tadi, jam 7 pagi tadi. So kita terlahir berulang-ulang. Dan kita mati berulang-ulang. Analoginya kurang lebih sederhananya seperti itu gitu. Gitu ya, dan ini penting untuk kita renungkan. Oke. Jadi semoga pembelajaran-pembelajaran ini melahirkan kita sebagai sesuatu yang fresh. Every morning is a new arrival, gitu kata Rumi. Bahwa terlahirlah terus, gitu kira-kira. Sip ya, jangan berhenti terlahir gitu maksudnya. Oke ya, ini penting sepenting-pentingnya gitu. Oke. Nah, sekarang kita renungkan teman-teman ibu dan bapak. Penting untuk kita renungkan kalimat ini. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu gak tahu apa-apa, tapi dia kasih kamu pendengaran, penglihatan, dan fuad. Fuad itu adalah bagaimana cara berpikir. Agar kamu bersyukur. Oke, kita agak sedikit perdalam makna bersyukur. Oke ya, kita agak perdalam sedikit makna bersyukur. Karena bersyukur itu bukan masalah kita dapat apa, bukan. Bersyukur itu bukan masalah kita terima apa, bukan. Orang hari ini bersyukur kalau dia menerima. Dan tentu saja dia menerima yang dia suka gitu. Berapa persen orang yang mengatakan alhamdulillah ketika kehilangan misalnya? Ketika sakit misalnya. Karena ya balik lagi ya, secara nature memang manusia itu cuma pengen terjadi sesuatu hal yang dia mau dan dia suka gitu intinya. Karena terlalu dikotomis dengan dualitas gitu. Dia melihat sakit itu buruk karena sehat itu menyenangkan untuk dia. Padahal dalam sudut kesadaran yang lebih dalam udah gak ada bedanya antara sakit dan sehat. Karena kenapa? Dua-duanya adalah realitas. Maka puncak tertinggi kesadaran manusia adalah menerima realitas. Gitu ya. Nah, kenapa tidak bisa menerima realitas? Karena ditekan oleh persepsi dan konsep. Nanti kita sebut itu sebagai program. Maka kalau ada pertanyaan sederhana, bagaimana cara kita memperbaiki kualitas hidup keluar dari program yang sudah per saat ini, selama ini tercipta? We have to do reprogramming self. Gitu ya. Dan nanti kita ngerti betapa pentingnya kita melakukan reprogramming.
Karena program itu akan menjadi behavior, habit. Dan nanti kita mengerti bahwa penelitian mengatakan manusia hari ini melakukan hal baru itu sehari cuma 5%. 95%-nya hanya memikirkan hal yang berulang-ulang yang sama, problem yang berulang-ulang yang sama, dan semuanya hanya menjadi looping gitu kira-kira. Maka muter di tempat yang sama, nggak kemana-mana gitu intinya. Bangun tidur dengan masalah yang kemarin, dengan pola berpikir yang sama dengan kemarin, dengan kesadaran yang kemarin, dan dia tidak melakukan satu perubahan. So that's why kita sangat ngerti banget kenapa sih sebuah hadis mengatakan merugilah orang yang hari ini tidak lebih baik dari yang kemarin gitu. Dan ibu bapak mohon maaf, berbicara masalah nikmat. Kalau ada kata-kata, kalau kamu bersyukur aku tambah nikmatmu, itu nikmat di sini bukan ditambah hartanya, bukan. Bukan ditambah kekayaannya, bukan. Mendapatkan nikmat itu bukan dapetin BMW baru, bukan. Tetapi nikmat di sini kalau kamu bersyukur, aku akan buka lagi kesadaran tentang aku, kata Allah. Dan aku akan meluaskan dirimu untuk mengenal dirimu lebih baik gitu. Jadi jangan berpikir ketika saya bersyukur, aduh uang lebih banyak, mobil lebih baru. Bukan, tetapi diri kita yang lebih luas. Kita lebih bisa menerima perbedaan, kita lebih bisa menerima kesakitan, kita lebih bisa menerima penderitaan. Itu kenikmatan yang meluasnya diri terhadap realitas gitu kira-kira. Ibu bapak kaya sih, duitnya banyak, tapi baper, nggak happy juga hidupnya. Gitu ya. So konteksnya adalah saya bisa jadi manusia ruang atau enggak gitu. Jadi konteks nikmat di sini adalah bagaimana saya bisa menerima realita. Karena penerimaan realita tidak tergantung dari jabatannya apa, depositonya berapa, status sosialnya apa, enggak di situ. Tapi dari latihan bagaimana kita bersyukur, gitu kira-kira. Maka semakin kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat. Di sini bukan ngomongin materinya, bukan. Kan ini ayatnya sangat familiar ya, ibu bapak, kita belok dikit ya. 14 ayat 7 nih. Dan ingatlah ketika tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami akan menambah nikmat kepadamu. Nikmat di sini bukan nambah hartanya, bukan. Bukan nambah kekayaannya, bukan. Tetapi menambah kesadaranmu, meluasnya dirimu untuk menerima sesuatu yang selama ini kamu tolak gitu kira-kira. Itu pertambahan nikmat. Nah yang kedua ya, ibu bapak kita pahami dulu ini nih. Salah satu definisi nikmat adalah mendapatkan sesuatu yang melebihi modal. Itu nikmat tuh. Jadi kalau modalnya 500 dapat 1000, nah nikmat gitu. Dasarnya segala sesuatu yang kita dapatkan melebihi dari modal. Tapi ibu bapak mohon maaf nih. Kita hidup ini gak pakai modal masalahnya. Gak ada modalnya. Jadi hidup adalah anugerah gitu. Hidup adalah kenikmatan gitu. Jadi kalau mindset kita nikmatnya materi, enak ya. Kayaknya kita harus melakukan reprogramming nih gitu. Terhadap pemahaman agama, terhadap pemahaman kebiasaan. Karena nanti kita ngerti, kita ini dikotori oleh sejumlah aturan-aturan yang diinstal sama diri kita gitu. Aturan komunitas, aturan keluarga, aturan apapun lah. Termasuk aturan agama gitu misalnya. Akhirnya kita jadi gak pure lagi nih. Jadi takut sama aturannya. Sehingga melakukan ibadah yang sesuai dengan agama karena ketakutan gitu. Dan ibu bapak perlu diketahui dan disadari. Orang yang takut itu pasti nyari orang lain. Gak akan mencari dirinya. Dan dia akan help cari pertolongan keluar gitu intinya. Maka jalan meniti ke dalam diri, hal yang paling penting adalah melampaui fearness, melampaui ketakutan. Sementara selama ini ajaran agama Tuhannya aja jadi galak banget gitu. Kayak penuh dengan siksa banget gitu kira-kira. Jadi banyak orang yang asing sama Tuhan hari ini karena kenapa? Tuhan di mana, kita di mana gitu kira-kira. Gitu ya. Dan itu sudah jadi program. So apa yang harus kita lakukan? Reprogramming.
Dan ini bahasan nggak bisa pendek sih ya gitu ya. Dalam artian saya rasa setiap pembelajaran kita dimanapun itu adalah reprogramming self gitu intinya. Oke ya Ibu Bapak ya, jadi pahami dulu makna kebersyukuran sekali lagi. Bersyukur itu bukan masalah saya punya atau dapat, bukan gitu. Gitu ya, bukan itu poinnya. Tapi meluasnya kesadaran saya gitu. Dan agama salah satu jalan gitu ya kira-kira. Ya, saya garis bawahi agama itu salah satu jalan gitu intinya. Jadi dalam kesadaran kita tidak membedakan, tidak mengkotakkan berdasarkan agama apapun, karena in a sense semua agama sumbernya sama. Cuman dengan cara yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, tapi ujungnya ya di situ-situ juga gitu. Nggak ada agama yang tidak mengajak kepada nilai titik akhir dalam konteks ilaihi rojiun kalau dalam tradisi Islam gitu kira-kira. Maka Ibu Bapak kita penting untuk membedakan mana agama dan mana pemeluk agama gitu. Mana ajaran dan mana pemeluk ajarannya. Karena kenapa? Orang beragama itu bukan agamanya. Inadina indalohil Islam, yang terbaik adalah Islam. Islam yang terbaik, bukan kamu sebagai pemeluk agama Islam. Emang setahu apa kita tentang Islam? Kan gak seluruhnya. Gitu ya. Jadi kalau sekarang banyak pertentangan dalam konteks agama gitu misalkan. Agamanya pure. Pemeluknya yang harus kita dalam tanda petik ya. Termasuk saya, kita semua sudah seberapa paham kita terhadap apa yang kita anut gitu kira-kira. Oke ya, karena sekali lagi agama itu the way. Gitu ya, untuk bind kepada Tuhan gitu dalam perspektif bahasanya ya seperti itu gitu. Oke ya, bismillah ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Oke. Saya mau balik dulu ke 1678, Bu, Pak. Karena kita hari ini adalah kumpulan apa yang kita tanam dari kemarin. Oke ya, saya ulang dulu nih. Kita hari ini adalah kebiasaan yang kita ulang-ulang dari hari kemarin. Kita hari ini adalah semua informasi yang kita masukin dari hari kemarin. Jadi menjadi diri kita hari ini gak ada kaitannya sama faktor eksternal. Faktor eksternal hanya memberikan ambience, tapi pilihannya ada pada diri kita, gitu kira-kira. Sesuai dengan nature, gak mungkin lah nanam melon keluarnya pepaya, itu gak mungkin. Jadi yuk kita sadari dulu bahwa diriku hari ini adalah apa yang aku tanam di kemarin. Jadi kalau hari ini panen caci maki, ya udah jelas tahu kemarin nanam apa gitu kira-kira. Karena ini nggak akan mungkin lepas daripada cause and effect, konsekuensi, nggak bisa gitu. Maka nanti kalau sering dengar kata dosa, dosa itu urusannya konsekuensi gitu, penyesalan. Gitu ya, dalam konteks nanti kita ngerti bahwa ketika kita tahu konsekuensinya, kita akan punya banyak waktu untuk memilih gitu. Nggak asal pilih gitu kira-kira. Karena tahu konsekuensinya akan seperti apa, dan kita nggak bisa lepas dari konsekuensi, nggak bisa. Karena kenapa? Hukum. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai, gitu kira-kira. Jelas ya? Oke, berbicara masalah konsekuensi, kita kembali ke 1678. Kamu lahir nggak tahu apa-apa, tapi dikasih alat untuk bersyukur. Nah, nanti kita renungkan, kita pahami. Oke, Ibu Bapak, sampai sini oke ya? Clear ya, Ibu Bapak ya? Aman ya? Bismillah ya? Sip. Oke. Nah, saya gambarin kali ya, supaya lebih mudah untuk supaya lebih mudah untuk dicerna gitu. Oke, saya kasih gambaran begini, Ibu Bapak. Oke ya. Dalam perjalanan, kita bicara perjalanan aja dulu supaya mudah. Oke. Sampai titik now, ini adalah satu konsekuensi. Di mana now pasti relate dengan apa yang kita lalui gitu kira-kira. Jelas ya, Ibu Bapak ya? Jadi nanti kita sadari bahwa apa yang kita lalui menjadikan diri kita per saat ini. Ini penting banget nih.
Maka setiap apapun perjalanan yang dilalui ini akan menjadi bahasanya adalah memori. Dalam Sanskrit, memori itu means namanya adalah karma, gitu kira-kira. Maka nanti ada kaitannya sama action, perbuatan dan perilaku gitu. Jadi kalau begitu, kita per saat ini adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Memori kita ini adalah a bunch of memory. Ibu bapak per saat ini memorinya hilang, si Abu nggak ada. Saya hilang memorinya, Abu udah nggak ada. Saya hilang memorinya hari ini, ditanya agamanya apa mas, nggak tahu. Asli mana mas, kota mana lahir, nggak tahu. Warga negara mana mas, nggak tahu. Betul nggak bu, Pak? Jadi jangan-jangan agama saya adalah agama memori, kesadaran saya adalah kesadaran memori yang hanya melekat kepada identitas gitu kira-kira. Jelas ya, keislaman kita sekarang ini kan karena memori aja udah. Jadi identitas gitu. Hilang ingatan sekarang, udah bukan Islam kok. Nah, sehingga nanti kita ngerti bahwa Islam tidak berbicara di ranah identitas. Itulah kenapa Aslam yang konteksnya ketika kita bicara, pernah ya kita bahas tentang Islam yang sejati, itu bukan siapa kamu. Bukan kemasannya, bukan. Tetapi esensi dirimu, gitu kira-kira. Ya, pelan-pelan ya, in a sense. Artinya, nanti kita ngerti nih. Oke. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, poin penting apa sih yang harus kita dapat dari di sini? Berarti apa yang kita dapatkan sekarang ini adalah bagian dari proses panjang di mana nanti kita akan mengerti bahwa di starting point-nya kita ini hanyalah tubuh biologis, gitu kira-kira. Maka begitu brojol, lahirlah our biological self, tubuh biologis, intinya begitu. Tapi menariknya, kalau kita berbicara yang fitrah, berbicara yang sejati, di surat 32 ayat 9, aku tiupkan ruh. Maka si tubuh biologis ini akan menjadi cangkang bagi sang ruh, gitu kira-kira. Berarti udah jelas bahwa yang sejati itu kalau dalam perspektif pandangan ini loh ya, Quran gitu. Nanti ruh ini bisa disebut spirit, bisa disebut energi, bisa disamakan dengan fields, energy fields, quantum fields, apapun lah penamaannya, true source, apapun lah penamaannya. Tapi intinya nanti kita ngerti bahwa kita lebih dari hanya tubuh fisik. Dah itu dulu sederhananya. Kita more than this physical body, gitu intinya. Itu dulu yang paling sederhana. Berarti nanti kita sadari, diri kita yang sejati itu tidak terbatas. Tapi hari ini dibatasi oleh identitas, gitu. Maka jadi terpenjara. Maka banyak ya statement bahwa kehidupan dunia ini adalah penjara. Iya, kenapa? Karena kamu yang tidak terbatas, dipenjara oleh pikiranmu, perasaanmu, nilai-nilaimu, keinginanmu, mau-maumu, penilaian orang lain terhadap dirimu. Jadi hidupnya tuh sempit gitu Bu, Pak. Berarti orang yang sempit adalah orang yang memenjarakan kesejatian dirinya dengan program-program tertentu. Diomongin orang baper, jadi sempit. Baca berita tentang orang lain baper juga, jadi sempit juga gitu. Jadi jangan-jangan setiap hari kita mempersempit keluasan diri kita karena faktor yang nggak penting sebenarnya, gitu kira-kira. Yang nggak penting jadi primer, yang penting jadi nanti aja, gitu. Gitu ya, kira-kira Bu, Pak. Sampai sini oke ya? Oke, saya nggak akan dalam bahas ini karena kita udah bahas ini, jadi ini selewat aja karena ini yang paling penting nanti after ininya. Kita ulang. Kenapa kalau beres Ramadan suruh kembali ke fitrah? Fitrah means your true self. Ini disebut dengan fitrah, diri sejatimu. Berarti kalau kembali ke fitrah, kamu lepaskan dong selain yang fitrah ini. Karena di antara tubuh biologis dan tubuh spiritual kita, kalau kita ngomongin versi tubuhnya, di tengah-tengahnya ini ada tubuh psikologis, which is yang disebut dengan yang namanya jiwa atau nafas. Gitu intinya.
Di mana induk dari ini poinnya adalah pikiran. Makanya ibu dan bapak, pikiran itu control our biological self. Maka pikiran bisa bikin sakit. Pun sebaliknya, pikiran bisa bikin sehat. Terserah kita mau milih yang mana. Gitu intinya. Karena general dari biological self kita itu adalah our mind, pikiran kita gitu. Maka dia punya daya yang kuat. Gitu ya kira-kira. Nah sekarang pertanyaannya, begitu lahir langsung punya pikiran nggak? Enggak. Nggak bisa langsung mikir, enggak. Karena dia perlu waktu tuh, perlu timing. Sehingga ketika tadi dikatakan bahwa kamu lahir nggak tahu apa-apa, kamu lahir dalam keadaan, dalam tanda petik ya, kosong lah gitu. Bahasa gampangnya gitulah. Pun ini kita bisa bahas lebih dalam gitu ya, masalah kosong tuh apa gitu. Tapi poin pentingnya adalah siapa diri kita sekarang tergantung dari program apa yang diinstalkan kepada yang kosong tadi gitu intinya. Ya, saya kasih gambaran, Bu, Pak. Saya kasih gambaran nih. Supaya nanti kita ngerti bahwa oke, ternyata hidup adalah proses bagaimana reprogramming sesuatu yang ilusi, sesuatu yang bukan sejati untuk kembali kepada yang sejati ini gitu kira-kira. Jadi kita sejatinya adalah ruh yang tertutup oleh program-program jiwa gitu kira-kira. Nanti kita bahasnya ke situlah biar gampang. Oke ya, Ibu Bapak saya memudahkan untuk dimengerti gitu ya. Jadi mungkin pakai bahasa analogi-analogi yang simpel aja lah gitu kira-kira. Tapi at least kita nangkep maknanya apa gitu. Oke ya, gampangannya begini Bu, Pak. Ini penting banget nih. Saya kasih gambaran supaya ibu bapak kita semua bisa ngertinya gampang, gini aja. Bayi yang baru lahir itu kayak kita baru beli laptop baru, Bu, Pak. Clear ya? Laptop baru tuh belum ada Zoom-nya pasti. Laptop baru tuh belum ada aplikasinya pasti gitu. Tapi mungkin sekarang udah bundling sama operating system sih, ya nggak apa-apa lah gitu intinya. Gitu ya. Nah, si laptop baru ini yang sebelum diisi apa-apa, itu dalam konteksnya kita sebut itu adalah fitrah, gitulah kira-kira. Berarti dia masih pure, masih suci, belum ada apa-apanya, itu adalah fitrah, kesejatian dirimu gitu. Jadi bahasa gampangnya, dirimu ini adalah laptopnya, gampangannya begitu. Dan nanti kita ngerti ya maksud laptopnya di sini, nanti kita ngerti bahwa nanti laptop ini perlu aplikasi, hardware dan software. Tapi poinnya laptop nggak akan bisa nyala kalau nggak ada listrik gitu kira-kira. Nah sebenarnya sang hidup itu adalah listriknya gitu kira-kira. Jelas ya? Jadi nanti kita ngerti bahwa kita ini adalah sang hidup. Tapi yang tercemari oleh drama hidup. Saking sibuk dengan drama hidupnya, lupa akan hidup itu sendiri gitu. Banyak orang tidak mencintai hidup karena drama hidupnya. Mengeluh, stres, depresi, anxiety, itu kan problem dari drama hidup sebenarnya. Problem nanti kita sebut drama hidup itu adalah aplikasi yang diinstalkan kepada laptop ini gitu. Karena nanti lambat laun kalau aplikasinya udah penuh mentok dan lain-lain, lupa kalau dirinya laptop tapi dia hanya muter-muter di aplikasi di dalam gitu kira-kira. Gitulah kira-kira. Gampang ya Bu, Pak. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti gitu. Oke. Ya ini penting untuk kita renungkan dan penting untuk kita lakukan reprogramming. Saya hapus dulu nih. Oke. Menurut penelitian, usia instalasi program itu ada di usia 0 sampai 7 tahun. Jadi ibu bapak yang punya putra, putri, cucu, pastikan ngasih program yang benar sama anak usia 0 sampai 7 tahun. Dah, itu penting banget. Karena 0 sampai 7 tahun ini adalah masa-masa observasi. Dia belum bisa ada pemikiran apalagi kritis. Dia hanya nerima mentah-mentah mau itu yang baik, mau yang buruk. Itu akan masuk ke dalam si program dirinya. Gitu kira-kira. Jelas ya, ini penting banget nih.
Dan menariknya, 60% dari program yang masuk ke dalam laptop ini, kalau dalam konteks kehidupan, justru adalah 60% yang melemahkan kesejatian kita, menjauhkan dari kesejatian kita. Makanya ibu bapak kalau pernah baca cerita tentang Rich Dad Poor Dad, orang yang lahir di kalangan kaya, tingkat kayanya juga tinggi. Tapi orang yang lahir di kalangan orang miskin untuk jadi kaya tuh setengah mati gitu. Karena kenapa? Dia menginstal dari lahir apa yang dia lihat, apa yang dia serap, tergantung. Paling dekat adalah ibu bapaknya gitu kira-kira. Jadi ibu bapak jangan heran kalau sekarang misalnya putra putrinya tuh dalam konteks nggak punya PD. Kenapa? Dari kecil aja udah dikasih tahu, udahlah nggak mungkin kamu, udahlah nggak mungkin kamu, udahlah nggak mungkin kamu. Itu jadi program tuh tanpa sadar. Ya kita tuh cuman begini, ya kita tuh cuman begitu. Makanya kan sekarang yang sangat-sangat populer, aku mah apa gitu ya kira-kira. Aku gimana sih gitu. Itu tanpa sadar menjadi program gitu kira-kira. Tanpa sadar itu menjadi program hidup bagi sang anak gitu. Tanpa sadar itu menjadi software bagi sang anak yang nanti dia akan dalam konteks hidup dengan software itu gitu. Makanya nanti ini relate banget dengan statement Nabi Muhammad bahwa yang menjadikan anak itu Yahudi dan Nasrani, itu ibu bapaknya. Yahudi Nasrani bukan ngomongin agama ya Bu, Pak. Ini lagi berbicara tentang sifat gitu. Dalam satu pendekatan, Yahudi arti dari kesifatan yang terlalu materialistik gitu kira-kira. Semuanya diukur pakai materi gitu. Jadi ini bicara masalah sifat, bukan agama, bukan ras, keturunan, bukan itu poinnya, kesifatan. Gitu ya. Poinnya lebih kepada kesifatan gitu. Oke, nah artinya tanpa sadar kita ini direnggut dari the truth power diri kita gitu. Dikecilin, dikerdilkan. Yang asalnya kita ini adalah the true source, yang asalnya kita ini adalah yang kuat. Ibu bapak kalau ingat cerita Superman, Smallville tempat lahirnya Superman, dia waktu kecil nggak ngerti dan nggak sadar bahwa dirinya adalah Superman. Kenapa? Karena dia dididik sama manusia. Dia dari, ya istilahnya Krypton gitulah kira-kira. Tapi dididik sama manusia sehingga mindset manusianya ada meskipun diri aslinya adalah Superman gitu kira-kira. Sehingga pola didik itu yang menjadi program dirinya. Dia nggak tahu kekuatan asli dirinya sampai dia menemukan pengalaman. Begitu dia menemukan pengalaman baru sadar bahwa ternyata saya punya kekuatan super ya gitu kira-kira. Nah kita 60% ditutup kekuatan supernya oleh apa? Aturan-aturan yang masuk, dogma-dogma yang masuk. Apapun yang disampaikan oleh orang tua, disampaikan oleh tetangga, disampaikan oleh media sosial, semua 0 sampai 7 adalah masa programming ketertutupan kita dari kekuatan sejati kita. Itu poin pentingnya. Menyampaikan bahasanya agak susah tapi mudah-mudahan dipahami ya, Bu, Pak. Clear ya? Jadi nanti kalau mulai menyadari yang kita kenal diri kita sekarang tuh baru berapa persen dari totalitasnya gitu kira-kira. Makanya disuruh ikro terus, selami terus, sampai kamu menemukan dirimu yang sejati itu siapa gitu. Dan nanti kita ngerti sih yang sejati itu ya asal mulanya siapa gitu. Ini yang jadi kasusnya Siti Jenar kan di sini gitu. Dia ngomong sama orang yang nggak ngerti, dia ngomong sama orang yang terlimitasi pengetahuannya, jadi berantem gitu kira-kira. Maka di surat 57 ayat 4, aku berada di mana saja kamu berada. Ibu bapak, matahari gak mungkin terpisah dengan sinarnya. Gak ada yang bisa ngebuat terpisah dengan sumber tuh gak bisa. So gak pernah ada orang yang jauh dari Tuhan, tetapi dia tertutup oleh kesadaran. In a sense dalam kesadaran dalam perspektif ini ya gitu. Ya gak ada yang terpisah dari Allah lah gitu kira-kira. Sejauh-jauh pergi yang paling dekat Allah. Sedalam-dalam nyumput yang paling dekat juga Allah. Terus sekarang nyari Allah jauh banget gitu. Kemana-mana. Akhirnya gak ketemu. Yang ketemu dogma tentang Allah. Yang ketemu simbol tentang Allah.
ketemu simbol, berantem lagi sama simbol yang lain. Kan menarik gitu. Sampai sini oke ya, Bu, Pak? Jadi secara singkat yang pengen saya cerita, kita semua adalah korban program, itu dulu. Kita semua dikerdilkan oleh program-program, gitu kira-kira. Sehingga yang saya pakai bahasa Superman aja ya, supaya gampang ya. Kan Superman tuh namanya Clark Kent ya, Bu, Pak. Ketika si Clark Kent ini menemukan jati dirinya, dan dia sadar bahwa ternyata saya bukan datang dari bumi. Betul nggak, Bu, Pak? Terus pertanyaan saya, emang kita datang dari bumi? Kita ini kan Clark Kent yang lagi mencari kesupermanan kita masing-masing gitu loh maksudnya. Kita ini kan pendatang. Mau ngomong alien sih nggak enak lah ya, takut ada yang marah gitu. Tapi ya begitu gitu. Kita ada di sini tapi kita bukan dari sini. Maka ketika kita masuk ke wahana di sini, kita dikecilkan dengan dalam konteks nih ya, program yang disematkan kepada kita. So bahasa gampangnya adalah kita semua lagi belajar untuk mencari kesupermanan di dalam diri kita. Nanti kalau kita kaitkan apa itu kesupermanan tadi, itu adalah fitrahnya. The true self-nya. Mulai sadar bahwa saya bukan nama saya bukan harta saya bukan jabatan saya bukan kepintaran ini, saya bukan status ini. Dan selama ini itu semua melekat gitu kira-kira. Maka jadi worldly. Yang harusnya divine 100% karena datang ke sini diisi oleh keduniaan, kita ini jadi duniawi banget, jadi berat gitu. Maka yang berat itu adalah faktor materi. Materi itu jasmania, duniawi. Maka mungkin kalau hidup ini terasa berat, jangan-jangan terlalu materialistik gitu kira-kira. Nah itu bahasanya Yahudi gitu maksudnya. Jadi Bu Bapak dengerin kata Yahudi itu jangan mikir kemana-mana. Begitu kita lagi materai banget, materialistik banget, Yahudi banget gitu kira-kira. Gitu ya. Sampai sini oke Bu, Pak? Clear ya? Oke sip, bismillah nih. Duh. Susah ceritanya ya, tapi pelan-pelan ya, bismillah. Oke, sampai sini oke ya. Jadi intinya in a sense, kita adalah korban dari program dalam tanda petik dulu supaya gampang. Dan sampai hari ini, ada orang yang belum merubah programnya sejak lahir Bu, Pak. Nggak mau berubah aja. Gitu terus pemikirannya. Di situ terus pemikirannya. Saya kasih contoh Ibu Bapak, belajar jalan itu program. Ibu Bapak cara jalan dari kecil belajar sampai sekarang gak pernah berubah. Udah gak mikir juga. Sok Ibu Bapak kalau jalan mau ngambil air mikir gak? Cara jalan gimana ya? Gak ada, karena itu program. Dan itu masuk ke dalam subconscious mind kita. 95% ada di subconscious mind kita. Cuman 5% yang ada di consciousness. Seorang yang kreatif itu cuman 5%. Orang yang punya sudut pandang yang baru itu cuma 5%. Orang yang mau mendewasa itu cuma 5%. Maka urusan pendewasaan adalah mau nggak kita merubah program yang dari kecil diinstal untuk memperbaharui terus gitu kira-kira. Itu kedewasaan ada di situ gitu. Makanya usianya 40 tapi programmingnya masih di 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Usianya meningkat tapi pemikirannya masih kanak-kanak gitu. Ibu Bapak kalau ngelihat anak TK lagi lucu-lucunya rebutan kursi, bener nggak Bu Pak? Rebutan bekal gitu. Berapa banyak sekarang orang tua yang rebutan kursi Bu Pak? Berapa banyak orang tua yang sekarang rebutan bekal gitu? Kan berarti dia nggak reprogramming dong. Ingat ya, carilah relasi ke dalam, jangan langsung mikir oh jadi ingat dia, jangan hati-hati nih. Jadi ingat orang lain jangan gitu. Tapi finding relation sama diri gitu kira-kira. Makanya nanti kita ngerti kenapa syarat mutlak mendapatkan hikmah itu balago, dewasa. Terbuka. Reprogramming gitu kira-kira. Jelas ya Bu, Pak? Sampai sini oke ya? Nah, berarti kalau kita kembali kepada kesadaran ini,
Waktu kita lahir tuh benar-benar nggak tahu apa-apa, tiba-tiba diinstal aja, tiba-tiba jadi program. Ya kita pakai nama masing-masing aja lah, jadilah program si Abu tuh, udah. Begitu udah jadi programnya si Abu lupa kalau dirinya tuh bukan Abu, tapi dirinya adalah, balik lagi nih, esensinya ada di sini. Kita pakai Clark Kent aja ya biar gampang nih. Begitu si Clark Kent sadar namanya Clark Kent, dia akan tahu bahwa saya adalah Clark Kent. Saya adalah Clark Kent. Clark Kent yang mana? Dari tradisi agamanya apa? Dari tradisi keluarganya gimana? Coba ibu bapak, berapa ribu aturan-aturan yang kita dapat dari ibu bapak kita? Makan harus tangan kanan ya, duduk harus begini ya, matanya harus begitu ya, ininya harus begini, begitu, begini. Kita terprogram sama aturan. Dah gitu kira-kira. Dan itu jadi program diri gitu. Nanti aturan sama yang lain beda, berantem gitu. Lucu gitu. Padahal beda juga ya, nggak bisa disamain dong, gitu intinya. Nah, dari masuknya banyak program ini, bahasa sederhananya, Clark Kent itu menjauhkan dirinya dari Superman. Makanya kalau di cerita film itu, dia sadar jadi Superman ketika apa? Ketika dia mendapatkan kesulitan. Begitu terperosok, dia sadar kenapa saya bisa loncatnya lebih tinggi ya. Tapi terutama sih waktu dia jatuh cinta sih, nanti kita bahas itu gitu. Baru dia sadar dia Superman gitu. Waktu dia mengalami pengen nolong orang yang dia sayang gitu maksudnya, baru sadar dia tuh Superman gitu. Dan dia lebih sadar lagi bahwa sesuper-supernya dia nggak bisa nolong juga ternyata gitu intinya. Tapi stresnya Superman tuh muter-muter bumi ya Bu Palu. Kita mah nggak usah ngikut-ngikut ya, dah gitulah intinya gitu. Dalam konteks kita akan sadar bahwa ada supreme power yang nggak bisa kita tolak gitu intinya. Nah nanti di situ akan berkaitan sama kodo dan kodar, ada ukurannya gitu intinya. Kita ganti rubah judulnya ibu bapak, kita ngomongin Superman aja lah hari ini ya Bu Pak. Ya supaya kita dapat gitu apa sih means-nya gitu intinya. Oke. Jadi paham ya Bu, Pak? Setiap penderitaan, setiap kesakitan, setiap kebencian, setiap apapun yang kita nggak suka, itu hanya mau menguak sisi supernya kita masing-masing. Karena Superman kalau nggak pernah ketemu sama siapapun lah musuhnya gitu, dia nggak akan tahu kalau dia punya kapabilitas itu gitu. Jadi jelas ya Bu, Pak, setan dihadirkan untuk menghadirkan kesupermanan kita gitu. Jadi kita perlu setan nggak? Nah gitu, tolong dijawab aja masing-masing gitu ya kira-kira. Kita perlu orang yang kita nggak suka nggak? Kita perlu kejadian yang kita nggak suka? Kita perlu sesuatu yang menyakitkan nggak? Gitu lah kira-kira. Lebih ngerti lagi kenapa Rumi selalu mengatakan luka adalah tempat cahaya masuk. Untuk apa? Get away from old program. Keluar dong dari program lamanya, gitu kira-kira. Karena kalau kamu di program yang sama terus ya nggak berkembang dong. Life is all about growth gitu. Oke Bu, Pak. Berbicara growth, Ibu Bapak perlu diketahui. Hanya manusia satu-satunya organisme di bumi ini, di semesta ini yang tahu dirinya akan mati. Pohon tuh nggak tahu Bu, Pak. Kucing nggak tahu. Cuman manusia yang tahu dirinya itu bakal mati gitu. So kematian menjadi fearness terbesarnya manusia. Maka once kita berbicara masalah dogma, dogma biasanya masuk lewat fear. Saya ulang ya Bu, Pak. Kalau orang lagi ketakutan, dia akan mencari keluar dirinya. Pasti nyari keluar, bukan ke dalam. Itulah kenapa kalau sholatnya pakai fearness, begitu Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3 ya, udah pasti itu sholatnya kepaksa aja. Pasti sholatnya cuma pengen menggugurkan kewajiban aja. Pasti sholatnya cuma program aja. Kenapa? Udah biasa dari kecil diajarin sholat. Kalau nggak sholat jadi nggak enak. Iya, kenapa? Karena program, bukan kesadaran. Otomatis gitu. Hafal, semuanya hafal.
Gitu ya. Maka kan kenapa orang-orang yang sudah mengatakan dirinya adalah, konteksnya adalah tiada Tuhan selain Allah, dia tidak akan takut dan dia tidak akan sedih. Once dia lebih mengenal Tuhan, dia akan melampaui ketakutannya. Maka kalau dalam skala jiwa, dalam skala nafs, fear itu ada di level amarah, Bu, Pak. Berarti ketakutan itu hadir untuk dilampaui. Jelas ya, karena takut itu sinyal, tapi takut yang berlebih jadi penyakit dalam tanda petik. Bukan gak boleh takut, bukan. Tapi berlebihnya yang bahaya gitu. Ibu bapak jangan lupa, stres itu teman kita. Gak ada stres gak akan ada di kelas ini kita. Gak ada stres gak akan berkembang kita. Karena kita butuh stres. Stres yang berlebihan yang tidak baik. Gitu ya kira-kira. Kalau gak ada stres tuh gak kepikiran pengen jadi gimana, udah gak bisa. Maka pada porsi tertentu, stres, anxiety, semuanya itu dibutuhkan. Gitu ya, overnya yang bahaya gitu. Oke? Nah, ibu bapak, so that's why dalam pola pertumbuhan itu digambarkan bahwa kita terlahir di jannah. Jannah itu artinya kebun. Dalam bahasa Qurannya disebut surga. Jadi jangan salah ngerti nih. Bukan kita akan, tetapi kita terlahir di, gitu maksudnya. Dan nanti pemahamannya diturunkan. Iya, yang diturunkan itu bukan masalah surganya, tetapi kesadarannya. Karena Adam waktu itu 100% divine, ada buah huldi. Huldi itu selain Allah, begitu masuk buah huldi, kesadarannya jadi turun, gitu kira-kira. Ibu bapak saya mau nanya ya, punten nih, tolong direnungkan. Adam digoda setan di mana? Surga. Berarti di surga ada setan. Ibu bapak pengen ke surga, ketemu siapa? Nah, udah dijawab aja gitu. Gitu ya kira-kira nih. Ini nggak boleh dilupain nih, gitu. Oke, ulang ya. So, apa sih makna dari sini? Kayak kita pakai page baru nih. Oke ya. So, we are program sekali lagi. Si Clark Kent tadi. Jadi ibu bapak kalau mau ngomongin Islam, Clark Kent yang udah jadi Superman itu Clark Kent yang udah Islam, gitu kira-kira. Bukan agama nih ya, Clark Kent yang sudah membebaskan dari dirinya atas penjara-penjara program gitu. To liberate. Dilepas gitu kira-kira. Maka dia jadi Superman. Ya paham ya, jadi kita memaknai Islam agak lebih luas lah gitu. Oke, nah dalam bahasa program ini, kenapa digambarkan kebun, jannah, tiljannah. Nah, tiljannah itu ke kebun, Bu, Pak. Gitu ya intinya. Karena jannah itu artinya kebun. Ibu bapak, yuk belajar dari garden, the secret garden. Kebun itu bukan battleground. Kebun bukan tempat untuk battle atau untuk pertempuran. Tapi kebun digambarkan dengan cooperating, digambarkan dengan saling bekerja sama dari semua mekanisme-mekanisme hidup di situ, organisme-organisme hidup di situ, semuanya saling bekerja sama. Maka disebutnya ekosistem. Kalau ekosistem begini nih, bareng. Tapi di dalam program itu berubah menjadi ekosistem. Jadi piramid. Gua paling atas, tanah paling bawah nih, pohon. Nah gitu kira-kira. Padahal kita nggak ada pohon, nggak hidup gitu intinya.
Clear ya? Berarti program ini membuat konteks ekosistem ini sehingga kita keluar dari wisdom of garden gitu kira-kira. Sok ibu bapak kalau di kebun pernah lihat nggak ada yang lagi ngegosip antara bunga mawar sama bunga melati gitu misalnya? Nggak ada bu pak, bersaing gitu. Berantem gitu. Dan semua di kebun pengen menjadi the best version of himself. Bibit melon jadi buah melon yang terbaik. Nggak ada nih melon ke sebelahnya ada nanas. Pengennya jadi buah nanas. Nggak ada bu pak. Dia akan growth nature, dia akan growth sesuai dengan alamnya. Maka yang paling penting dalam program ini adalah bagaimana kita menemukan alam diri kita masing-masing. Karena begitu kita menemukan alamnya, kita akan punya pengalaman. Begitu punya pengalaman, sisi programnya akan teriris, dia akan menuju kepada Superman itu tadi gitu kira-kira. Jelas ya ibu bapak ya? Maka kenapa kalimatnya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin? Untuk merahmati, untuk apa? Untuk menjadi bagian dari ekosistemnya Tuhan dalam bahasa gampangnya. So belajarlah kepada jannah, airnya mengalir, buahnya tumbuh, berarti kan diurus tuh. Berarti kan di situ terjadi ekosistem yang sangat indah gitu. Dalam konteks semuanya sesuai dengan nature-nya. Tapi sekarang pengajaran kepada anak, nak kamu harus jadi nomor 1 ya. Nomor 1 tuh dianggap sukses. Dia berusaha menjadi nomor 1 untuk menyingkirkan teman-temannya jadi nomor 2 sampai Z gitu, X dan seterusnya. Berarti yang dianggap sukses ini adalah seseorang yang melebihi kapasitasnya di mana kita ngelihatnya adalah menang kalah. Betul nggak Bu, Pak? Berarti nomor 1 adalah sesuatu yang lebih baik daripada kekalahan orang lain. Dia akan menikmati penderitaan. Itu mah bukan bahagia namanya. Sakit gitu. Menjadi ini, menjadi itu, menggapai, mencapai, meraih dan seterusnya. Sehingga kita memahami kompetisi sekarang itu dalam pandangan yang sangat keluar dari esensi gitu. Karena kenapa? Hari ini kita diprogram, kita banyak diprogram dengan kompetisi untuk apa? Menang, win sama lose, menang sama kalah. Tapi ibu bapak ketika Quran mengatakan fastabikul khairat, berlombalah lah anggap gitu ya pakai bahasa yang umum. Jangan lupa Bu, Pak. Makna dari kompetisi adalah berjuang bersama gitu kira-kira. Bukan masalah menang kalahnya, bukan. Contoh, kompetisi tenis gitu misalnya. Kalau A sama B ketemu, si A ini pemain amatir, si B ini pemain profesional. Si A berkompetisi sama pemain profesional supaya apa? Supaya si A mendapatkan ketangguhan yang lebih baik, mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, pengalaman yang lebih baik, sehingga kapabilitas dirinya meningkat. Bukan untuk mengalahkan, bukan. Dimana sekarang kita mengartikan kompetisi gimana caranya ngalahin, saya lebih baik, lebih oke, dan seterusnya. Dan itu sudah menjadi program. Maka semua orang sekarang menunjukkan dirinya harus lebih baik dari orang lain. Meskipun nggak sebaik apa yang ada di dalam sosial media gitu misalnya. Dan ini menjadi satu program gitu akhirnya. Gitu ya Bu, Pak. So, udah 14.26 nih. Mudah-mudahan ya nanti kapan-kapan kita bahas lagi sequel kali ya. Tetapi penting saya rasa dalam pemahaman kesadaran ini adalah kita melakukan yang namanya reprogramming gitulah kira-kira. Jadi mungkin saya simpulkan dulu nih, tinggal 14.30 ya, disimpulkan sederhana dulu gitu. Nanti kita akan mengerti gitu ya bahwa saya gambarin lagi ya Bu, Pak. Kita tuh segede gini, anggapnya ya, tapi kita tahu diri kita tuh cuman segede gini gitu. Ini nanti disebut identitas nih.
Yang gedenya itu fitrah, gitu kira-kira. Kita dikecilin sama dogma agama, dogma budaya, dogma. Jadi kecil banget, sempit gitu kira-kira. Karena kenapa? Di dalamnya udah ada program yang ditanamkan seumur hidup gitu intinya. So ibu dan bapak, nanti kita ngerti. Begitu identitasnya nggak ada, semua juga fitrah. Perbedaan identitas itu nanti untuk mengerti aja, untuk menyadari aja bahwa siapapun yang kita datang itu untuk mengupas kulit-kulit dari identitas sebenarnya. Karena tanpa identitas kita semua ini adalah sumber yang sama gitu intinya. Tuh ya, sedikit ya, ini mungkin bocoran untuk pertemuan yang nanti gitu. Ibu bapak kalau di rumah punya TV, ya, TV akan membroadcast tayangan nih di sini, TV, tayangan TV. Jangan lupa Bu, Pak, TV ini hanya menjadi sarana untuk membroadcast sesuatu yang datang dari pemancar pusatnya, gitu kira-kira. Ketika si pemancar ini masuk ke TV, maka dia akan membroadcasting apa yang diinginkan dan disiarkan oleh pemancar, gitu intinya. Clear ya? Ntar kita bahas lebih dalam nih. So, dalam konteks di sini, kita ngelihat TV, sebenarnya yang kita lihat adalah siaran pemancar. Yang primer di sini bukan TV-nya, karena merek apapun kalau dia sanggup menerima gelombang, dia akan menampilkan yang disampaikan oleh dari gelombang, gitu kira-kira. Tapi si TV ini mulai lupa sama pemancarnya. Merasa bahwa aku ini mereknya, Samsung gitu misalnya. Jadi dia lupa bahwa dia ini hanyalah sarana untuk meneruskan pancaran-pancaran dari pusat gitu kira-kira. Dari the true source-nya gitu kira-kira. Nah nanti kita paham Bu, Pak. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita bisa lebih bedain mana jasad, mana jiwa, mana ruh gitu ya kira-kira. Jangan lupa Bu, Pak, TV kanan, TV kiri, TV tetangga, TV siapapun, semua TV tapi datang dari pancaran yang sama, begitu pada channel tertentu. Kalau buka semuanya RCTI, ya RCTI lah semuanya mau TV-nya apapun. Gitu nggak kira-kira Bu, Pak? So pilihannya adalah, kita mau gimana nih gitu. Kita ini kan TV-nya. Sekarang, secara apa? Identitas. Tapi diri kita sejati adalah yang dipancarkannya. Inilah ruhnya. Jadi kalau TV-nya rusak Bu, Pak, bukan berarti pancaran gelombangnya hilang, bukan. Si TV-nya nggak bisa nge-broadcast bukan berarti gelombangnya hilang, bukan. TV-nya aja lagi ada bermasalah. So once kita paham ini, kita tahu bahwa kematian itu bukan berbicara ketiadaan. Karena meskipun TV-nya rusak, gelombang ini tetap hidup. Meskipun tubuh biologisnya udah masuk ke tanah kusir, ingat, yang tanah kusir itu adalah tubuh biologisnya, bukan tubuh sejatinya. Kefitrahannya, gelombangnya ya tetap ada gitu. So once kita menerima ini, poin paling besar ketakutan dalam hidup itu salah satunya adalah kematian. Disitulah kita paham bahwa kalau kamu menerima kematian, kamu akan menerima kehidupan, gitu kira-kira. So ibu bapak, disimpulkan, yuk kita belajar untuk selalu reprogramming, gitu intinya. Karena kita terlimitasi oleh pengetahuan yang diinstal selama ini. Kebayang nggak kalau kita cuma tahu bahwa yang benar tuh cuma sekotak kecil ini, padahal di sini tuh masih gede, di sini tuh masih gede, di sini tuh masih gede dan seterusnya. Itulah kenapa Quran mengatakan adakanlah perjalanan di muka bumi. Luaskan.
Program yang udah ada tuh di-reprogram dong, gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, dengan sesederhana kita bahas satu aja gitu. Mulailah peka terhadap diri sendiri. How to reprogram ourselves. Love yourself. Start with this. Gitu ya. Mulailah belajar untuk peka terhadap diri. Mencintai diri. Ingat ya, ini mencintai diri bukan egois, bukan gitu. Mulai menelaah ke dalam diri, meniti ke dalam diri. Artinya apa? Jangan terlalu komentar apapun di luar memengaruhi program-program kita yang di dalam, gitu kira-kira. Dan pasti juga kita dipertemukan, pasti juga berbagi pesan, iya. Tetapi sekali lagi Bu, Pak, tidak akan ada yang pernah bisa mencintai diri kita kecuali diri kita sendiri. Selesai. So di situ kenapa Allah mengatakan Rahman Rahim. Aku adalah zat kasih sayang. Maka start dengan basmalah. Aku adalah atas namamu yang penuh dengan kasih sayang. Compassion, merciful, peace, happiness gitu. Apapun lah penamaannya. Nah, berarti hari ini masih banyak orang, banyak banget bahkan. Karena yang bersyukur tuh gak banyak Bu, Pak, sedikit. Means dari bersyukur adalah melepaskan dari identitas. Meluaskan dirinya. Jadi kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Nikmat di sini sekali lagi bukan tambah materi atau bukan. Aku tambahkan kamunya. Apa? Kesadarannya. Kamu bisa lebih nerima perbedaan. Kamu bisa lebih nerima yang gak cocok sama kamu. Kamu bisa lebih nerima apa yang kamu gak bisa maafkan. Itu nikmat yang sejati sebenarnya. Karena begitu kita memiliki apapun tapi dengan konteks program yang sempit, happiness gak akan ada di situ gitu. Padahal above all, kita semua adalah finding happiness. Tapi yang disibukkan adalah mencari pleasure-nya. Senangnya. So, Ibu Bapak, mudah-mudahan ada satu gambaran nih di pertemuan kita siang hari ini. Ada sesuatu yang bisa diambil, ada sesuatu yang bisa direnungkan, ada sesuatu yang bisa gimana ya? Dikontemplasikan lah gitu. Gitu ya. Saya rasa ini dulu teman-teman, Ibu dan Bapak, pembahasan kita siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada sesuatu ya. Boleh dikunyah dulu ya Ibu Bapak. Jangan nanya dulu, boleh ya, nggak apa-apa ya. Supaya nanti di pertemuan berikutnya kita benar-benar akan tanya jawab dari apa yang kita bahas gitu. Tapi ini dikunyah pelan-pelan dulu, direnungkan dulu, dikontemplasikan. Coba mulai dicek versi Bu, Pak. Versi saya udah the latest version belum gitu kira-kira. Jangan Zoom-nya aja yang dinaikin versinya gitu. Jangan iOS-nya aja yang dinaikin versinya gitu. Tapi saya udah naik versi belum ya? Nah gitu kira-kira. Jangan-jangan yang selama ini gak enak apa dan lain-lain mau mengupgrade saya untuk ke versi berikutnya gitu kira-kira. Oke ya Bu, Pak. So, terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa direnungkan untuk kita kontemplasikan sama-sama. Pertemuan berikutnya tanya jawab ya Ibu Bapak ya, silahkan mau nanya dari kesadaran mana atau level apa atau pembahasan apa berkaitan sama apa yang kita bahas juga itu lebih oke gitu karena almost impossible bahas ini dalam 1-2 pertemuan susah gitu intinya. Tetapi poin pentingnya adalah yuk sadarlah kita tuh Superman gitu ya. Jadi jangan jadi Clark Kent-nya terus lah gitu kira-kira. Ayo dong kita buka potensi-potensi yang belum kita ketahui. Ingat ya, bukan belum ada, tapi belum terbuka. Nah, gimana mau membuka kalau tidak menerima? Jadi yuk bismillah belajar sama-sama meningkatkan total acceptance. Lagi-lagi ya Ibu Bapak, total acceptance, sabar, ikhlas, tawakal,
tolol ini beda tipis 5-5-nya, hati-hati gitu. Tuh ya, ini penting. Clear ya? Hatur nuhun, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nggak apa-apa ya, nggak ada pertanyaan ya, minggu depan ya kita tanya jawab ya, bismillah ya. Dicatat boleh pertanyaannya, dicatat, jadi nanti minggu depan kita bisa tanya jawab relate sama apa yang kita bahas hari ini.